Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnianingsih Lestari dengan NIM 22000184407. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek rekayasa web saya, yang proyeknya itu sama dengan proyek MPTI. Di kelompok saya itu berjumlah 5 orang dan saya sebagai UI UX designer. Untuk proyek yang kami buat itu adalah proyek web profil sekolah yang setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan mitra itu terjadi tambahan beberapa fitur seperti fitur PPDB, presensi guru, dan juga murid. Mungkin langsung saja. Kalau untuk job saya itu saya membuat low fidelity desainnya atau desain wireframe-nya seperti ini, tampilan desain dari beranda. Di sini itu ada logo di sebelah kiri, logo sekolah di sebelah kiri, kemudian ada tombol beranda, profil, berita, prestasi, PPDB, kontak, dan juga portal. Kemudian di profil ini tuh nanti bakal ada drop down buat halaman visi misi, ekstrakurikuler, dan juga profil guru dan murid, dan juga sarana dan prasarana. Kemudian pada beranda sekolah ini nanti akan tampil foto sekolah, jadi bentuknya kayak slider gitu. Jadi dia fotonya itu berubah tiap beberapa detik. Kemudian ada sambutan kepala sekolah, kemudian ada berita. Nah, di sini untuk meng-highlight beritanya itu saya menggunakan cukup 3 berita saja yang tampil di berandanya. Begitu juga untuk prestasi, template-nya itu sama seperti berita, ekstrakurikuler juga sama. Kemudian di akhir terdapat footer yang isinya copyright dan info-info penting atau navigasi cepat pada websitenya. Kemudian ini adalah wireframe halaman ekstrakurikuler. Ini adalah wireframe kontak, halaman kontak. Ini adalah wireframe halaman guru dan staff. Dan ini adalah wireframe sarana dan prasarana. Ini wireframe prestasi. Kemudian ini visi dan misi. Kemudian ini wireframe berita dan juga prestasi. Kemudian ini adalah halaman informasi PPDB-nya. Kemudian ini adalah formulir PPDB. Nah, selanjutnya ini adalah high fidelity desainnya atau desain prototype. Ini adalah tampilan beranda. Kemudian ini halaman ekstrakurikuler, ini halaman prestasi, ini halaman kontak, ini halaman guru dan staff, ini halaman sarana dan prasarana, ini visi dan misi. Setelah itu ini informasi PPDB-nya. Kemudian ini contoh form PPDB. Untuk usernya itu ada user umum, kemudian admin, guru, dan juga wali murid. Untuk admin, halaman loginnya itu seperti ini. Jadi sebelum masuk ke sistem portalnya itu, adminnya itu harus login terlebih dahulu. Kemudian ini adalah halaman dashboard admin. Tampilannya terdapat 4 card yang menampilkan total siswa, total guru, total kelas, dan juga pendaftar PPDB. Kemudian di sini ada visualisasi data terkait ringkasan presensi siswa dan juga presensi guru. Kemudian ada aksi cepatnya juga, ada 4 tombol. Kemudian ada aktivitas terbaru yang dilakukan oleh admin. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur-fitur yang terdapat pada admin, yang digunakan oleh admin. Kemudian untuk halaman guru itu terdapat beberapa fitur juga seperti dashboard. Dashboard ini menampilkan jadwal pelajaran gurunya, kemudian riwayat presensi, kemudian riwayat pengajuan absensi. Di sini juga terdapat jadwal guru dan juga rekap presensi siswa. Jadi guru itu bisa merekap presensi siswa. Kemudian halaman muridnya, pada dashboardnya itu terdapat ringkasan kehadiran, kemudian status kehadiran anak, akses cepat, dan fitur berita sekolah terbaru. Pada bagian wali murid juga terdapat beberapa fitur atau laman seperti informasi anak, berita sekolah, laporan kehadiran, dan jadwal pelajaran. Untuk informasi anak seperti ini tampilannya. Kemudian ini tampilan informasi anak saat mengklik di atas board. Kemudian ini berita sekolah, kemudian ini laporan kehadiran, dan ini jadwal pelajaran. Kemudian selanjutnya untuk gambaran teknologi yang digunakan itu kami menggunakan Laravel 12 dengan kami menggunakan framework Laravel 12 dengan library Tailwind CSS, dan juga kami juga menggunakan Vue.js dan juga Laravel Blade Engine. Kemudian untuk pengujiannya itu kami melakukan 2 pengujian, yaitu
white box testing dan juga black box testing. Untuk pengujian white boxnya itu alurnya seperti ini. Pertama-tama mulai, kemudian kita tuh mengakses file achievement controller, lalu kita memasukkan data pada field dan klik simpan. Nah, jika datanya berhasil disimpan, maka data tidak tampil pada tabel. Jika data tidak berhasil disimpan, maka data tidak tampil pada tabel. Dan jika data berhasil disimpan, maka data tampil pada tabel. Kemudian program selesai. Alur yang diharapkan pada program ini yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga 6. Namun hasilnya pada tahap awal pengembangan ini masih terdapat error saat mengisikan data kosong, yaitu belum ada validasi input, tapi datanya itu berhasil disimpan. Kemudian untuk pengujian white box itu dilakukan pada file achievement controller, di mana masih terdapat beberapa error seperti pada fungsi store, validasi level itu masih belum dijalankan dengan benar, atau data kosong masih bisa tersimpan. Kemudian pada fungsi update, gambar lama itu tidak terhapus dan terjadi penumpukan file. Kemudian pada alur saat sistem update jadi itu, hasilnya data berhasil disimpan dan tampil pada tabel. Kemudian ini adalah tabel menguji file achievement control saat sistemnya selesai. Jadi error yang tadi itu bisa teratasi, mulai bisa teratasi saat sistemnya itu hampir selesai. Kemudian ada black box testing. Ini adalah tabel pengujian pada tahap pengembangan awal, dimana saat kita mengklik menu login itu pada tahap pengembangan awalnya itu sistemnya masih lambat merespon dan kadang redirect atau error. Kemudian untuk menambahkan mata pelajaran juga, tombol simpannya tidak berfungsi di beberapa browser. Kemudian untuk menambahkan kelas, sistem itu tidak berhasil memberi notifikasi dan data tidak langsung muncul. Kemudian tahap pengujian saat sistem habis selesai, saat mengklik menu login itu kita berhasil masuk ke dashboard admin. Kemudian saat menambahkan mata pelajaran itu berhasil, kemudian menambahkan kelas juga berhasil. Selanjutnya gambaran evaluasi yang dilakukan. Untuk evaluasi itu kami melakukan pengujian UAT dengan menggunakan framework PieCES dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap web profil SMP 6 Buton yang akan dirilis. Maka dilakukan pengujian dengan memberikan 8 pertanyaan kepada 10 responden, di mana jawaban dari pertanyaan tersebut terdiri dari tingkatan yang dapat dipilih. Ya, ini adalah hasil dari pengujiannya. Mungkin saya bisa bacakan beberapa seperti performance. Untuk skenario ujinya itu adalah proses login dan navigasi antar muka berlangsung cepat tanpa hambatan. Langkah ujinya akses halaman login, masukkan akun yang valid, dan navigasi ke berbagai menu utama. Untuk kriteria penerimaan itu, waktu login itu kurang dari 5 detik dan navigasi antar halaman itu kurang dari 3 detik tanpa error. Untuk pengujian ini statusnya itu lulus. Kemudian ini ada pengujian yang masih perlu direvisi, yaitu bagian economics. Untuk skenario ujinya itu adanya sistem membantu mempercepat proses PPDB dan pencatatan kehadiran. Langkah ujinya lakukan simulasi input data siswa baru oleh admin dan lakukan pencatatan presensi siswa oleh guru. Untuk kriteria penerimaannya tidak ada error saat melakukan input data dan data tersebut. Untuk ujian ini masih perlu direvisi lagi karena masih terjadi error saat melakukan input data. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada tabel yang atas itu, 4 dari 6 aspek PieCES yaitu ada service, control, information, dan juga performance itu dinyatakan lulus dan menunjukkan bahwa sistem sudah cukup stabil dan siap digunakan. Namun terdapat 2 aspek yang masih perlu revisi, yaitu economics, di mana perlu perbaikan pada keandalan dan kestabilan proses input data dan efisiensi, atau perlu peningkatan pada kecepatan dan kemudahan pencatatan presensi. Kemudian untuk kesimpulan keberhasilan proyeknya itu, pada proyek pengembangan web profil SMP 6 Buton dengan tambahan fitur seperti PPDB, presensi guru, dan presensi murid ini cukup berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan awal. Keberhasilan proyek ini ditunjukkan melalui beberapa indikator seperti sistem itu berfungsi dengan cukup baik, contohnya seperti fitur login untuk penggunanya itu sesuai, dimana admin itu login dengan akun admin dan juga wali murid dan juga guru. Kemudian pencatatan kehadiran siswa dan guru dapat digunakan sesuai kebutuhan dan telah diuji melalui metode pengujian white box maupun black box. Kemudian penerapan teknologi yaitu Laravel 12 sebagai framework back-end dan juga Tailwind CSS sebagai front-end memberikan efisiensi dalam pengembangan. Lalu aplikasi menunjukkan performa yang cukup stabil meskipun masih perlu ditingkatkan lagi performanya. Kemudian navigasinya cukup cepat serta antarmuka yang user friendly. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.